Menyala, pakai batik Cinta Laura jadi perhatian bintang dunia di Paris Fashion Week 2024. Ikut memeriahkan ajang internasional bergengsi Paris Fashion Week 2024 di Paris, Perancis, Cinta Laura membanggakan Indonesia. Cinta tampil mengenakan kostum bermaterial batik bernuansa coklat ketika menghadiri pra-event Paris Fashion Week. Penampilan Cinta mengenakan kostum batik tak hanya membuat aktris Indo-Jerman ini terlihat anggun, namun juga menjadi pusat perhatian dari banyak orang di acara itu. Keikutsertaan Cinta Laura di Paris Fashion Week 2024 sangat istimewa dan berkesan. Sebab Cinta tak hanya didapuk sebagai global spokesperson, namun juga ikut berlenggak-lenggok di catwalk bersama para selebriti ternama dunia. Bagi Cinta, berkumpul dengan selebriti top dunia menjadi pengalaman tak terlupakan. Lantas bagaimana dukungan sang kekasih Arya Fasco selama Cinta Laura berada di Paris, Perancis mengikuti Paris Fashion Week 2024? Benarkah Cinta dan Arya sempat tak berkomunikasi? Terkuak, ternyata Iis Dahlia penyambung tali silaturahmi Nadia dan Rizky 2R. Di sela-sela kesibukannya sebagai juri DMD MNC TV, Iis Dahlia sempatkan waktunya untuk menengok baby Siren, putri kedua Nadia Mustika, mantan istri dari Rizky 2R yang baru saja lahir di kawasan Bandung, Jawa Barat. Bersama suami dan salsa anaknya, Mami Isda pilih gunakan kereta api agar lekas sampai. Mau nengokin adiknya sakit, mau naik bus tuh. Juragan lagi pulang kampung, jadi kita naik bus terus. Begitu tiba di sana, Mbak cucu kandungnya sendiri, Mami Isda langsung menggendong baby Siren dan mengajaknya berjalan-jalan. Jadi lebih lamaan yang si adik daripada Sakti. Yang Sakti mah ya 10 jam sih, 12 jam. Tapi sebenarnya kalau ngurus palsunya udah berasa 2 minggu yang sebelumnya. Ini udah mulai drama minta sama Papa Iyang, ya kan? Alemong. Salah satu anak mataku yang enggak, dianya sendiri tuh kayak enggak sungkan, enggak apa. Ya udah pokoknya kayak anak aja, nyebokin apalah segala macem, udah sama aja kayak ke cucu gitu. Ia tak hanya dekat dengan Rizky, nyatanya Mami Isda juga dekat dengan Nadia. Dan rupanya selama ini Mami Isda menjadi jembatan penyambung tali silaturahmi antara mantan suami istri tersebut. Bahkan Mami Isda mengaku jika pertemuan keduanya selalu di kediamannya. Kita kan yang ngajarin. Ini lo harus begini, kalau namanya ada mantan suami itu, jadi kayak sekarang Iki tuh komunikasinya sama suaminya Nadia komunikasinya sama istrinya Iki. Kan Ki harusnya begini, jadi lebih enak kan. Jadi istrinya Ikinya juga nggak ada berprasangka takutnya Iki berkomunikasi soal anaknya ke Nadia. Jadi nggak, udah suami istri gitu. Terserang bakteri misterius,
Inul dan Adam harus jalani recovery 6 bulan. Lebih dari 1 bulan, Inul Daratista harus keluar masuk rumah sakit, jalani perawatan intensif, lantaran menderita Clostridium difficile toxin AB, suatu penyakit yang disebabkan oleh bakteri langka yang jahat. Inul pun sempat syok karena selama ini selalu menjaga kesehatan dengan pola hidup sehat dan rajin berolahraga. Bukan bakteri yang main-main gitu. Yang orang lain tuh dari 1.000 orang, yang dari 1.000 orang bisa jadi 100 atau 10 orang yang dapat kayak gini. Aku tanya dari mana, ya dari apes aja kamunya gitu. Padahal aku tuh makannya udah bersih ya, yang ya olahraga juga. Tapi ya namanya orang apes tuh mah nggak bisa disangka-sangka ya. Jadi bakteri itu tumbuh di dalam ujung usus paling dalam yang tidak ada oksigennya. Jadi itu yang harus dibunuh. Dibunuhnya dengan antibiotik itu 500 mg sehari 3 kali. Selama 10 hari ya. Gejalanya pun tak main-main. Inul alami pusing yang luar biasa dan juga demam tinggi hingga kejang-kejang. Bahkan seluruh tubuhnya lemas, seakan lumpuh tak dapat digerakkan. Yang diserang semua ya. Jadi dia nyerang saraf, perut kita, usus kita, feses, tulang, bisa lumpuh juga. Kemarin tuh yang lebih parah itu kayaknya udah ke sini gitu. Jadi udah pusing. Pusingnya tuh nggak di sini, kayak di dalam gitu, kayak di kurek-kurek gitu loh di dalam tuh. Sampai dipopong, kejang juga. Jadi jalan itu udah ngomong nggak kuat, udah ngap-ngapan, jalan berapa langkah aja udah. Ironisnya, sang suami Adam Suseno juga mengalami hal yang sama. Sejauh ini pun harus sama-sama berjuang untuk kembali sehat. Bahkan hingga kini, Inul dan Adam masih harus recovery selama 6 bulan ke depan. Gitu, itu aku seumur hidup aku belum pernah ngalami kayak gini. Ternyata sakitnya kita sama ya, yang ya. Kamarnya itu kan nggak ada yang bednya double ya, jadi kamarnya tuh jajaran gitu. Aku udah energinya udah nggak ada, semua habis. Jadi aku ngomong aja juga nggak kuat. Akhirnya semua acara aku cancel ya, yang ya. Meskipun mendapatkan pukulan berat, baik Inul maupun Adam mencoba untuk legowo. Keduanya mengaku jika penyakit ini suatu teguran dari Tuhan untuk lebih banyak waktu beristirahat. Emang sengaja kita nggak kasih kabar-kabar karena kan aku juga nggak kepengen juga orang khawatir gitu. Karena kan kabar yang nggak enak itu pasti juga membuat orang resah ya. Jadi udah kita nikmati aja karena alhamdulillah Allah udah ngasih rezeki yang luar biasa. Jadi ketika dia pas aku istirahat 1,5 bulan, dia dapat iklan banyak banget, ada 3 ya iklannya ya. Tunggu. Mahal ini ingin lebih religius, imbas gosip selingkuh? Lagi-lagi Mahal ini memantik perhatian warganet. Dalam sebuah podcast, istri Rizky Febian itu mengaku ingin lebih dekat ke Tuhan dan meninggalkan duniawi. Ada apa dengan Lini? Benarkah pernyataan Lini itu sebagai penyesalan telah melakukan operasi plastik dan digoyang kabar perselingkuhan? Tuh aku sampai ngomong sama Iki, apa kita terlalu deket sama duniawi ya gitu. Kalau dikasih A, kita semakin pengen A+ gitu. Betul. Udah dapat A++++. Waktunya kita untuk hold dulu semua ini, terus kita deketin sama yang di atas, terus kita berduaan aja gimana. Terus dia bilang, kamu tuh masih belum 10 tahun atau berapa gitu deh. Bukan masalah 10 tahunnya atau bertahun-tahunnya Iya, gitu. Enggak, tapi apa ya, yang kita dapetin tuh kayak ngerasa terlalu deket sama dunia aja gitu. Selain bicara soal keinginannya meninggalkan duniawi, Mahal ini juga mengungkap penyebab dirinya ingin berhenti menyanyi. Keinginan Lini yang sempat diunggah pada akun media sosialnya itu ternyata mengejutkan Iki suaminya. Aku bilang, sayang aku capek deh, kamu ada yang aja deh yang nyanyi gitu, aku nemenin aja di backstage kalau macam. Sayang aku berhenti kali ya nyanyi gitu. Beneran jenuh banget dianya, yang jangan gitu. Jangan ngomong gitu, nanti jadi beneran loh gitu. Gitu sampai kan kita di Bali nggak sih tinggal gitu. Akhir-akhir ini dia yang kita di Bali aja yuk gitu kalau kamu jenuh. Karena Setelah mendapat banyak masukan dari orang-orang terdekat dan mempertimbangkannya secara matang, Mahal ini membatalkan keinginannya berhenti dari dunia musik. Ketika tampil di panggung musik baru-baru ini, Lini terlihat semangat lagi saat menyanyi dan mempertontonkan kemesraannya dengan Iki saat mereka tampil satu panggung.
namanya musisi pasti ada di fase jenuh, dan aku Betul. banyak ngobrol dengan banyak musisi di sana Mm-mm. yang udah senior pun ternyata mereka punya fase itu. Tak hanya semangat lagi dalam bernyanyi, Mahalini juga bertindak tegas terhadap akun yang menyebarkan kabar dirinya selingkuh dengan salah satu personil band pengiringnya. Lini melaporkan pemilik akun ke Polda Metro Jaya dengan dugaan pencemaran nama baik dan fitnah melalui media elektronik. Titik, hoax. Udah, nggak perlu kita klarifikasi. Orang yang mengklarifikasi kalau menurut aku itu benar. Karena kita tidak merasa, ngapain kita klarifikasi? Biarkan. Gak pede punya lengan besar, Tisa Biani tekuni olahraga panahan. Memiliki segudang kelebihan dan bakat, siapa sangka Tisa Biani gak pede dengan kondisi tubuhnya. Ia merasa risih dengan lengannya yang besar dan berniat mengecilkannya dengan olahraga. Dari sekian banyak olahraga, panahan jadi pilihan Tisa karena konon bisa membantu mengecilkan lengannya. Dan inilah aksi Tisa saat latihan memanah. Halo pemirsa, hari ini aku mau acara panahan, semoga lancar. Aku tuh emang buat olahraga aja, buat ngecilin lengan. Emang tujuannya itu doang sih, bukan buat gaya-gayaan. Aku pengen olahraga dan juga pengen ngurusin badan waktu itu. Olahraga yang memang keren tapi banyak manfaatnya gitu, khasiatnya. Apalagi aku nih lengannya memang genetiknya besar gitu, jadi banyak yang merekomen untuk olahraga panahan gitu. Apalagi juga itu dianjurkan dalam agamaku juga kan gitu. Mengaku sudah latihan sejak 2018, Tisa terlihat masih belum terlalu mahir dalam memanah. Kesibukan syuting yang membuatnya jarang latihan. Apalagi olahraga ini tak mudah dilakukan. Balancing sih, apalagi kalau udah capek banget menahan lemesnya, menahan egonya. Apalagi kalau misalnya nggak dapet titik targetnya tuh kadang suka penasaran gitu, gimana nih caranya supaya bisa sampai target. Ia pun pernah mengalami cedera di awal-awal latihan. Namun hal itu tidak lantas membuatnya berhenti. Malah kekasih Dul Jailani itu semakin penasaran dan menjadikan olahraga memanah bagian dari hobinya. Cedera pernah waktu syuting, jadi ini aku sempat luka, mungkin aku terlalu bersemangat, terus ininya juga sempat luka, kebeset sih lebih tepatnya, jadi itu sebuah pengalaman sih, cuman yang namanya olahraga kan ada resikonya juga ya gitu, jadi aku harus terima mau gak mau. Begitu banyak hobi dan bakat yang bisa ia tekuni, membuat Tisa memiliki nilai lebih sebagai seorang wanita maupun artis. Tak heran jika banyak yang memujinya dan menganggap gadis 22 tahun itu calon istri dan mantu paling ideal bagi Dul Jailani dan Ahmad Dhani. Terlebih wajahnya sering disebut mirip Mulan Jamila. Lantas bagaimana tanggapan Tisa dan Mulan soal hal ini? Alhamdulillah. Banyak aku dimiripin yang nggak Tante Mulan ini. Sampai bingung sebenarnya aku mirip siapa sih? Lebih mirip orang tua aku kayaknya. Gue udah sering. Ya seneng dong. Kalau sama Tisa sih udah gimana ya? Kapan aja bisa komunikasi sama dia. Anaknya juga manis banget, seru.